betapa tepatnya Karma Wibangga ini diterjemahkan dengan adanya cara pandang dan filosofis, terutama di Jawa, yaitu mengenal dan menghayati prinsip bahwa kita akan memetik buah hasil perbuatan kita sendiri. Menyambung apa yang kita tinggalkan minggu yang lalu, jadi coba kita akan elaborasi sedikit tentang ini. Oke, next one. Di sini temanya, ini kita akan menggunakan landasan, ukiran landasan dari Borobudur itu sendiri. Jadi sekarang kita akan mulai melihat dan menganalisa dan mempelajari ukiran-ukiran atau ajaran-ajaran dari Borobudur itu sendiri. Dan akan kita mulai dari yang paling dasar sampai ke nanti kita akan cover yang paling atas. Nah, di sini yang perlu kita bayangkan ya, ini bahwa Borobudur ini tetap dibuat sebagai salah satu peta untuk mengembangkan potensi manusia. Potensi tertinggi manusia itu apa? Nah, ini nanti kita akan bisa lihat, jadi akan sangat luas. Nanti di dalamnya jelas akan ada fase di mana ditanggulanginya duka ini, kemudian terus-menerus mencapai potensi tertinggi dari manusia itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan ini sangat Nusantara sentris. Sebab sutra-sutra yang sama dibicarakan di bagian lain di dunia, itu yang ditekankan aspek lainnya. Tapi dalam Borobudur ada aspek-aspek yang menurut saya itu sangat-sangat indah dan sangat relevan dengan kehidupan kita semua. Yang paling bawah sebagai landasan itu mengenai karma. Jadi kumpulan sutra-sutra ini namanya Karma Wibangga. Karma itu sebetulnya artinya tindakan, karya. Wibangga itu paparan. Jadi sebetulnya paparan karma kalau kita mau mengatakan mengenai itu. Kemudian saya menggunakan kata bahasa Jawa di sini untuk saudara-saudara yang tidak begitu mengenal kata Jawa ini adalah ngunduh woing pakarte, memetik buah hasil perbuatan sendiri. Mengapa? Ini saya sedikit banyak ingin menunjukkan bahwa Borobudur itu keberadaannya berabad di tanah air kita ini. Dan leluhur kita ini, nenek moyang kita ini sangat spiritual dan sangat pandai. Jadi pertanyaan yang patut dipertanyakan sebetulnya, lalu di samping tetap ada monumennya, apa toh yang diwariskan yang bisa kita lihat ada di dalam masyarakat. Ini juga hanya memberanikan diri untuk melihat seperti apa sebetulnya ajaran Borobudur itu kalau ditinggalkan ke masyarakat kita, bentuknya seperti apa. Nah, tentunya salah satu yang akan sangat jelas yaitu bahwa ajaran Borobudur ini kalau memang ada dan kalau memang diteruskan di masyarakat dan kalau memang dihayati, tentunya sudah menjadi semacam kearifan lokal, di mana tidak lagi mengutip ini dari sutra apa, tidak lagi mengutip ini dari bahasa apa, tapi betul-betul sudah menjadi suatu kearifan masyarakat di mana terekspresikan dalam cara mereka berinteraksi satu dengan yang lain dan tentunya dalam bahasa mereka masing-masing. Ini salah satu kata-kata yang kalau di Jawa mestinya ya menyebutkan kata-kata ngunduh woing pakarte. Ini hampir semua orang Jawa langsung paham, langsung ngerti. Nah, saya tidak berani klaim bahwa kata-kata ini sumbernya dari Karma Wibangga, tapi betapa tepatnya Karma Wibangga ini diterjemahkan dengan adanya cara pandang dan filosofis, terutama di Jawa, yaitu mengenal dan menghayati prinsip bahwa kita akan memetik buah hasil perbuatan kita sendiri. Jadi ini nanti yang akan jadi landasan hidup yang beretika, landasan hidup yang cerdas, dan landasan hidup terampil. Tapi itu saya ingin sedikit memberi gambaran
cara pikir saya ini di sini, setelah kemarin dan saya pikirkan lagi, salah satu kelemahan saya ini selalu ingin berbagi begitu banyak aspek, begitu banyak bahan, sehingga kadang-kadang membingungkan, kadang-kadang malah memberati. Jadi saya sendiri pun harus lebih disiplin. Tapi motivasinya sebetulnya bukan khawatir kehabisan waktu, karena saya tahu bahwa kali ini pun misalnya nanti kita merasa akan ada gunanya, tentunya kita bisa terus ada kesinambungannya. Jadi nanti mungkin ada 3 aspek atau paling tidak 3 bagian yang saya ingin berbagi. Satu, mengenai Borobudurnya sendiri. Jadi sejarahnya, bangunannya, tekniknya, segala macam. Jadi dalam semua keterbatasan ini kita akan membicarakan Borobudurnya itu sendiri, satu. Yang kedua, itu saya pikir mengenai nilai-nilai yang harus kita angkat, nilai-nilai baik nilai pendidikan maupun nilai kebudayaan dan nilai spiritualitasnya. Jadi ajarannya, ini dalam bahasa Jawa Borobudur sebagai piwulang, sebagai ajaran. Jadi pertama Borobudurnya sendiri, kedua ajarannya yang dari Borobudur ini. Tapi juga ternyata kalian itu ingin mendalam itu. Jadi mungkin dalam hati saya merasa benar, karena dari permulaan saya ingin aspek ketiga ini adalah membicarakan Buddha Dharma. Ajaran Buddha Dharma menggunakan format atau ajaran-ajaran yang ada di Borobudur ini sebagai kurikulum, dan tentunya yang didukung dengan pengetahuan tentang bangunannya Borobudur itu sendiri. Jadi 3 hal, mudah-mudahan ini ada di belakang pemikiran kita, jadi kalian mungkin bisa merasakan all the stages itu, tapi tentunya garis pemisahnya kadang-kadang tidak begitu jelas, kita akan overlapping dan sebagainya. Next one. Untuk itu, mari kita dalam hati meyakinkan bahwa nantinya apapun yang kita lakukan itu hanya berarti, hanya mempunyai makna jika ini membawa manfaat buat banyak orang. Kalau hanya untuk kita sendiri itu malah membahayakan. Kita akan menjadi lebih sombong, kita akan menjadi lebih congkak, karena pikirnya kita yang lebih tahu. Makanya motivasi mungkin kalau saya boleh usul, paling tidak di dalam hati ini, saya akan duduk di sini ingin menimba pengetahuan bersama-sama dengan saudara-saudara semua, itu supaya saya menjadi orang lebih baik, supaya saya bisa lebih berguna buat sesama. Sesama dalam hal ini tentunya sesama yang berarti, tidak membayangkan makhluk-makhluk yang ada di mana-mana, tetapi orang-orang di sekitar kita semua. Jadikanlah kesempatan untuk benar-benar dari hatimu persembahan buat orang-orang di sekitarmu, dengan tekad bahwa beberapa jam di depan ini kita akan berusaha untuk mendapatkan suatu skill, keterampilan, pengetahuan, dan terutama cara pandang yang nanti akan lebih berguna sehingga kita dapat membantu orang-orang di sekitar kita.